Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ini pertanyaan agak berat untuk saya, untuk Ustaz Abdul Somad sangat ringan. Bagaimana tanggapan Ustaz tentang saudara-saudara kita yang sekarang ini karena semangatnya dalam beragama jadi tidak mengindahkan imam empat mazhab, selalu mudah sekali berteriak kembali ke Quran dan Sunnah, tetapi mereka menjadi merendahkan para ulama, tidak menganggap kepada para imam empat mazhab. Bahkan dengan logika dangkal mereka sering mempertanyakan kita dengan mengatakan, mau ikut Rasulullah apa ikut Imam Syafi'i? Begitu. Saya tinggal satu hotel dengan sahabat akhi fillah. Dalam setiap masalah dia selalu mengatakan mari kembali Quran dan Sunnah. Sedangkan saya selalu mengutip Imam Nawawi, Imam Ar-Ramli, Imam As-Subuki, Imam As-Syafi'i, Imam As-Suyuti, Imam Jaluddin Abdurrahman As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi dia selalu mengatakan mari kembali Quran Sunnah. Sampai akhirnya satu masalah muncul. Jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah. Ula, wusta, aqabah. Tiba-tiba ada orang minta wakilkan lontarkan jumrah. Tolong lontarkan jumrah, aku nggak bisa melontar, sakit. Oke, aku bawa batu. Nah, ketika mau melontar jumrah, apakah 7 dulu Abdul Somad, setelah itu pindah ke wusta, baru pindah ke aqabah, baru ulang lagi untuk sahabat tadi? Atau boleh langsung Abdul Somad 7, sahabatku 7, Abdul Somad 7, sahabatku 7? Mana? Lalu apa dia kata? Dia jawab, boleh. Kawan yang tadi yang ngomong mari Quran Sunnah, mari Quran Sunnah, boleh kita lontar untuk kita dulu 7, setelah itu baru untuk teman kita 7, untuk 7 teman kita 7. Quran Sunnahnya mana? Apa kata dia? Menurut pendapat Imam bin Baz. Apa maknanya? Tidak ada orang yang mampu kembali ke Quran dan Sunnah. Semuanya Quran Sunnah melalui ulama. Saudara-saudaraku fillah itu juga kembali ke Quran Sunnah melalui Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani. Oleh sebab itu, kalau aku boleh ke Quran Sunnah melalui Syekh bin Baz, mengapa saudaraku tidak boleh ke Quran Sunnah melalui Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, Imam Ibnu Hajar As-Suyuti? Nah, ini tentang masalah kaedah kembali ke Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i baru bisa berijtihad mendalami bahasa Arab isruna sana fi Bani Hudzail, 20 tahun di Bani Hudzail, bahasa yang paling original, asli, tidak terkontaminasi dengan bahasa pasaran di Makkah. 20 tahun. Kita yang berkata mari kembali ke Quran dan Sunnah, sampean bahasa Arabnya berapa tahun? Saya 4 tahun Pak Ustaz, karena ada mata kuliah yang lain. 2 SKS, 16 tatap muka, potong pertemuan pertama, potong mid semester, potong UAS, libur 3 hari, hari kejepit nasional. Kalau beliau tambah libur asap. Libur asap dulu. Kadang kita terlambat, kadang dosennya lambat, kadang sama-sama lambat. Lalu kita berkata, mari kembali Quran dan Sunnah. Maka mari kembali Quran dan Sunnah dengan al-ulama warasatul anbiya. Saya ikut pendapat Imam Syafi'i. Silakan. Apakah ulama-ulama Saudi Arabia itu tidak bermazhab? Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz dalam Majmu' Fatwanya berkata, aku mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hambal. Artinya dia pengikut Imam Hambali. Tapi dalam masalah ini aku tidak ikut Hambali. Dalam masalah mana? Dalam masalah membaca Fatihah di belakang imam. Menurut Imam Hambali, kalau imam sudah baca Fatihah, makmum nggak perlu baca. Tapi dalam masalah ini, kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, aku mengikut hadis Nabi, la salata illa bi fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau tidak baca Fatihah. Dan itu mazhab Syafi'i. Syafi'i membaca Fatihah di belakang imam. Oleh sebab itu, ketika Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke masjid, ada 2 orang sedang kelahi. Kamu kelahi kenapa? Tarawih hanya 11 rakaat. Lebih dari 11 bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Kata yang satu lagi, tarawih mesti 23 rakaat. Kalau tidak 23 rakaat, bukan tarawih. Kata Syekh Hasan Al-Banna, hukum tarawih itu apa? Sunnah. Kelahi di masjid hukumnya apa? Haram. Yang 11 rakaat, hadis riwayat Aisyah. Karena Rasulullah SAW salat la yazidu ala 11 rakaat fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Tak pernah lebih dari 11 rakaat. Sedangkan 23 imamnya Ubay bin Ka'ab, yang mengangkat Ubay Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kenapa 23 rakaat? Karena orang tidak sanggup ikut Nabi 11 rakaat. Rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ini umat nggak sanggup. Maka kita pendekkan saja 1 malam 1 juz. Maka kesimpulannya, kalau tegaknya lama, rakaatnya dikit. Kalau tegaknya sebentar, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya dikit. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Masyarakat kita tinggal cerdas aja, gabungkan antara dua. Rakaatnya dikit, ayatnya pendek. Ikut pendapat. Bahkan Ustadz Dr. Firanda Andirja, S3 dari Madinah, dalam videonya ketika ditanya tentang isbal, masalah kaki celana lewat mata kaki ini ulama tidak sepakat. Tapi saya, kata Ustadz Firanda Andirja, lebih condong kepada haram. Tapi ada pendapat mengatakan tidak haram. Yang dia maksud pendapat Imam Syafi'i. Bukan pendapat Abdul Somad ya? Bukan. Abdul Somad hanya mengutip. Jangan katakan Abdul Somad. Tidak ada Abdul Somad di antara kita. Kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Imam San'ani dalam Subulus Salam, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Qardawi dalam Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Kata Syekh Atiyah Sokar dalam Fatawa Al-Azhar, kalau enggak sombong enggak apa-apa. Maka ketika kita berkawan, enggak perlu kita lihat ke bawah terus. Tadi waktu di atas banyak kawan yang motong kaki celana. Yang udah motong ya biarin, nggak usah kita ejek. Yang belum motong juga, kalau dia nggak nginjak tai ayam segala macam, ya nggak usah kita urus. Kalau yang motong dengan nggak motong kelahi, antara celana yang pendek dengan celana panjang kelahi, yang ketawa yang nggak pakai celana. Wallahu a'lam.